rumah. Tahu kata rumah lagi tanya orang Hawa Mutanuri, Hawa majusi kami. Akhirnya ada yang nyeletuk, "Yo sang ya Rasulullah, dah majusi kami empah yang kumpul-kumpul." Ya, dah majusi kami empah. Nah yang bahlun pindah kami. Yang biasa orang kaya. Ha? Bahlun kami apa bahlun benar? Nya orangnya dah ada dan kan. Nya kisah Nabi, nya kita. Karena beliaunya dengan ada cerita. Lo karena barisan-barisan bukan lagi orang. Astagfirullah. Kamu yang baru. Kata salah seorang sahabat. Kemudian yang lainnya karena itu bang kami menurut kamu. Bahlul 3 Mei. Ya bagian 3 Mei. Bahlul 3 Mei. Ya berduku, ya bandel. Ya kami kalau nak lu perlu 3 nah. Bahlul 3 Mei. Les 3 Mei. Nah terus bahlul kulit. Gimana kulitnya orang bikin ke bahlul bikin. Pokoknya semua berpartisipasi. Sehingga Rasulullah tiba, gedung anda berpre, maju, bahlul minta kaya. Biarkan saya yang cari kayu bakar, kata Rasulullah. Ini yang kita butuhkan, pemimpin yang merakyat. Kalau bisa kita katakan adalah beliau ini khadim bahasa Arab. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpinnya satu kaum adalah khadimnya, pelayannya. Pemimpin itu terhormat saat dia melayan. Kalau dia tidak melayani, maka dia tidak terhormat. Itu versi Nabi. Maka mereka yang terhormat adalah mereka yang berbaur. Mereka yang ketika kita cium bau, bajunya bukan parfum rumahnya, tapi bau keringat rakyatnya. Inilah pemimpin yang kita mahu. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Dia peduli. Dia tidak membiarkan generasi-generasi setelahnya hidup dari jauh dari ilmu pengetahuan. Dia visioner. Dia lihat apa yang dibutuhkan oleh anak-anak generasi setelahnya. Karena kata Sayyidina Ali, "Allimu auladakum." Didiklah anakmu, li'annahum khuliqu li zamanin ghairi zaman. Karena mereka itu diciptakan untuk zaman selain zamanmu. Makanya cara mereka mendidik kadang berbeda. Cara para guru di Universitas Teguh Umar mendidik mahasiswa bukan dengan cara mereka belajar dahulu. Mungkin cara belajar awal terlalu militer. Jino mana? Jino dengan metode yang pendekatan. Tapi tugas tetap wajib. Tugas tetap menumpuk. Hanya memang mahasiswa itu harus disibukkan. Karena kalau dia tidak sibuk dengan membaca, kalau dia tidak sibuk dengan tugas, itu dia sibuk dengan hal-hal yang lain yang di luar aktivitas kampus. Sebab satu-satunya, ini ilmu dari Yaman saya bawa, satu-satunya kata guru saya yang menghancurkan anak muda adalah waktu renggang, waktu kosong. Orang kalau dia full jadwal dari pagi, petang, malam, siang, dia sibuk dengan hal-hal yang produktif, positif, kreatif. Tapi begitu dia punya waktu kosong, setan datang. Ngapain? Buka HP. Ngapain? Gak ada aktivitas. Makanya lu namanya waktu itu ini didikan Abu Ridwan Nursi. Beliau bawa satu kertas, tulis aktivitasmu, tulis jam segini ngapain. Bukan beliau yang atur, karena kalau beliau yang atur versinya beliau, tapi versi kita, anak kita mampunya apa, silakan tulis. Nanti wateji kubu salah, ini tulisan kamu yang berjanji, kamu yang mendeklarasikan bahwa kamu akan melakukan ini jam segini. Jadi jangan aturannya dari kita, ACC saja. Kita lihat, oke, ini bagus. Karena begitu ada waktu kosong, disitulah setan datang. Kenapa hari ini banyak kemungkaran? Karena mereka tidak banyak kesibukan. Begitu kita tidak punya kesibukan yang positif, maka yang negatif akan
akan menarik kita. Masya Allah, tabarakallah. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pemimpin yang memiliki nilai-nilai kasih sayang, pemimpin yang memiliki nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai kepedulian, empati terhadap orang-orang sekitarnya. Dan insya Allah kesemuanya tadi min anfusikum, lahir dari kalangan sendiri, karena dia dapat merasakan penderitaan, dia dapat menilai kita, dia aktivitas kita. Min anfusikum azizun alaihi ma'anitum, dia punya kepekaan, harisun alaikum, dia punya kepedulian, dia punya perhatian untuk masuk generasi kita. Alaika bil mu'minina raufur rahim, dan dia punya rauf, dia punya rahim, dia punya rasa kasih sayang. Karena pemimpin itu kalau tidak punya kasih sayang, insyaallah nyambung di kawan dewa-dewa tanda, bukan tanda view. Pemimpin itu kalau dia tidak punya kasih sayang, maka dia akan berbuat semena-mena, karena dia tidak bisa diatur. Aman-aman. Karena dia tidak bisa diatur, karena dia pemimpin. Makanya Allah dalam Al-Quran ketika mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, selalu kita baca segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Berarti kalau Allah Tuhan sekalian alam, maka dia tidak bisa diatur. Maka Tuhan tidak bisa diatur. Mungkin timbul ketakutan. Allah jawab langsung, ketakutan para hambanya kalau dia satu-satunya Tuhan dan dia tidak bisa diatur. Bagaimana kalau zat ini berbuat semena-mena? Bagaimana kalau dia berbuat sesukanya? Karena dia tidak bisa diatur. Tapi Allah langsung bantah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sekalipun dia punya kuasa. Tapi ayat berikutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Meskipun dia kuasa, Tuhan bisa berbuat sekehendaknya, tapi dia punya satu sifat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan inilah kita tenang. Begitu melihat pemimpin, tanya orang kadang-kadang pemimpin beragainya dia makan, karena dia cip pupuk yang ada. Mau nyoba beragai ni roy, ayo. Dia cip pupuk yang ada. Apa ada kita lihatnya? Kita melihat nilai-nilai yang religius, humanis, berkarakter mulia. Ar-Rahman Ar-Rahim, seperti penutup At-Taubah 128 tadi, bil mu'minina raufur rahim. Mungkin cukup sekian yang dapat Tuan sampaikan pada pertemuan singkatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.